terkadang seorang ibu ada yang mendoakan keburukan kepada anak-anaknya karena kesalahan anak-anaknya. Wahai para ibunda, tentunya hati memang diberikan Allah porsi yang berbeda masing-masing. Ada yang sangat sabar menghadapi anak. Ada yang ketika dia mendapati masalah yang anaknya mungkin membuat dia nggak nyaman, kesel, yang kemudian akhirnya nauzubillah ini seorang ibu mampu mengucapkan kalimat yang itu sangat membahayakan anaknya. Yang mungkin dia lagi marah, ya kemudian dia marah dan mendoakan keburukan kepada anaknya. Maka hati-hati bila mana ini pernah terlontar dari lisan seorang ibu, dan kita tahu bahwasanya lisan seorang ibu begitu sangat tajam. Artinya tajam di sini adalah mustajab berdoa. Allah akan kabulkan doa yang dipanjatkan seorang ibu itu, meskipun doa itu doa yang buruk. Bukankah kita pernah mendengar hadis sahih yang bercerita tentang seorang hamba Allah bernama Juraij yang sangat taat kepada Allah, yang mungkin kesalahannya adalah ketika dia melakukan sholat sunnah dipanggil ibundanya, dia memilih untuk meneruskan sholatnya. Yang buat ibunya beberapa kali kejadian itu dipanggil, dan ketika sholat dia meneruskan sholatnya, akhirnya marahlah ibu itu. Keluarlah kalimat atau keluarlah doa yang mendoakan keburukan, yang mendoakan supaya Juraij ini diganggu oleh perempuan nakal. Bagaimana kita melihat hadis itu? Allah kabulkan, didatangkan kepadanya perempuan nakal. Maka hati-hati lisan seorang ibu dalam mendoakan anak-anaknya. Rasulullah SAW menyampaikan salasu da'wat mustajabat la syakka fihin, bahwasanya ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan kemustajabannya. Ini sangat mustajab. Hati-hati. Siapakah itu? Yaitu da'watul walidi ala waladihi, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anaknya ini doa yang mustajab. Maka seorang ibu ketika mendapati anaknya dalam proses, ya mungkin dia sekolahnya, mungkin dalam proses dia mencari ma'isyah, ya, tanggung jawabnya mencari pekerjaan, itu doa ibu sangat dibutuhkan dalam urusan dunianya. Maka sebagai seorang anak, ketika Allah mudahkan urusannya, ya kita sebagai anak sampai Allah berikan fase di mana kita diberikan harta yang baik, pekerjaan yang baik, jangan lupakan di situ ada aset berharga, ada saham yang luar biasa besar dari doa-doa orang tua kita. Ya, jangan sombong, oh karena saya pinter. Jangan sombong, oh karena memang relasi saya banyak. Jangan sombong, oh mungkin karena kemahiran saya dalam berbicara. Tidak. Bahwasanya bisa jadi dakwah atau doa-doa dakwatul walidi ala waladihi itu menjadi penyebab kesuksesan orang tersebut. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ketika seorang ibu merasakan kekesalan, ya mungkin anaknya, ya bisa jadi kita temukan anak-anak yang nauzubillah, ya, durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah ada anak yang tidak punya rasa balas budi, balas jasa, dan mungkin dia menyakiti orang tuanya, maka tidak perlulah orang tua itu mendoakan yang buruk. Allah akan segera memberikan hukuman yang segera, yang muajjal, yang disegerakan, bukan menunggu dia meninggal di azab di dalam kubur. Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya ada 2, ya, hukuman yang dipercepat. Salah satunya adalah hukuman al-uquq atau anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia akan mendapati hukuman cash, ya, cash di dunia. Maka hati-hati bagi para ibunda, bagi para perempuan yang ketika marah kepada anaknya, bersabarlah, mendoakan yang terbaik. Semoga Allah berikan hati seorang anak yang mungkin mendapatkan kebaikan, ya, yang dulunya jauh dari kebaikan kepada orang tuanya.